Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu Anissa, mana kamera videonya? Ibu Hevi, Ibu Widya, Ibu Khadijah, Ibu Furi. Baik, alhamdulillah ya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, sebelumnya Bapak mohon maaf karena terlambat join, terlambat masuk. Bapak ada kegiatan sudah sholat zuhur tadi, sehingga agak terlambat, tadi agak panjang sesinya ya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, hari ini insya Allah merupakan tutorial webinar kita yang ketiga, di mana hari ini kita akan membahas, sudah mulai spesifik sekarang ya, spesifik ke artikel kawan-kawan. Oke, Ibu Furi, izin belum menyalakan kamera Pak. Sedang makan siang dulu, silakan. Yang penting tetap fokus. Ya, rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita insya Allah membahas tentang materi artikel ilmiah kita yang hampir masak, ibaratnya itu ya. Sudah tinggal publish istilahnya itu. Kenapa? Karena kita hanya menyisakan satu kali lagi tugas, ya. Yakni tugas keempat. Tugas keempat itulah momentum finishnya kalian, ya. Finishnya kawan-kawan. Apakah lulus atau belum lulus, ya. Karena pada tugas keempat itu sudah langsung screening hasil akhir dari tugas yang kawan-kawan buat, khususnya dari segi plagiasi, ya. Nah, jadi nanti akan ada hasilnya langsung. Selain dari penilaian-penilaian lainnya ya, termasuk keaktifan kawan-kawan ya. Tapi itu juga lebih menentukan dari mata kuliah yang kita laksanakan saat ini. Sampai di sini masih nyambung kawan-kawan? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak juga masih proses dalam penilaian beberapa tugas kawan-kawan ya. Makanya mungkin untuk tugas ketiga ini belum ada yang dipublish karena masih proses. Dan untuk tugas ketiga terakhir tadi Bapak cek itu sudah ada 3 orang ya. Dan kita coba cross check atau kita coba review sekilas terkait artikel ilmiah yang telah dibuat di tugas ketiga ini. Jadi kawan-kawan sudah membaca semua ya panduan yang Bapak share itu. Pak. Panduan yang Bapak share terkait penulisannya, sistematika. Ya, memang pada panduan tersebut, kalau kawan-kawan membaca detail atau mungkin dari awal sampai akhir itu ada sekitar berapa? 76 halaman atau berapa itu ya? Jadi di sana itu secara umum sudah mewakili apa materi kita selama 1 semester ini untuk mata kuliah ini, ya. Karena apa?
Karena kalau seandainya kawan-kawan belum membaca panduan 87 halaman ya, belum membaca halaman panduan ini, itu banyak akan melenceng ya. Termasuk di tugas kedua. Tugas kedua itu beberapa ada yang masih belum sesuai format, ada yang masih bahkan jauh sekali melencengnya ya. Tapi beberapa rekomendasi sudah disampaikan, ada yang sudah merubah, ada juga yang belum optimal ya, belum optimal dalam menyelesaikan review yang telah disampaikan ya. Seperti misalkan daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang miring misalkan hanya yang judul buku. Ini dimiringi semua. Nah, kan itu tidak bisa gitu ya. Termasuk tahun, termasuk penulis, termasuk penerbit itu enggak semuanya dimiringkan tulisannya ya. Jadi ada beberapa kalimat saja yang dimiringkan untuk sistem penulisan daftar pustaka apa ya. Kita ini pakai yang apa? American Psikologi Akademik kayak gitu lah ya. Untuk format penulisan daftar pustaka. Rekan-rekan mahasiswa yang berbagi ya, kita ambil contoh dulu terkait nggak apa-apa ya. Ini kita ambil contoh yang Ibu Khadijah. Ibu Khadijah ada? Ada, Pak. Ah ya, izin Bu yang nggak apa-apa ini atau kita yang lain aja? Boleh, Pak, boleh. Ah ya, boleh ya? Ya, Pak. Ya, kita coba review. Bapak izin share screen. Baik, kelihatan kawan-kawan? Kelihatan, Pak. Ya, kita coba telisik ya. Ini untuk kawan-kawan semua juga ya. Maksud Bapak kalau ada yang belum sesuai boleh disesuaikan atau kalau yang sudah sesuai alhamdulillah gitu ya. Kita coba penyamaan persepsi dulu biar jangan sampai kawan-kawan itu beda-beda persepsi, beda-beda sudut pandang ya. Kita samakan dengan panduan ya. Nah, ini yang sudah Bapak share ya sebelumnya di grup untuk kalian baca di halaman 62. Mulai dari halaman 62 itu adalah contoh karya ilmiah mahasiswa Universitas Terbuka ya. Ini dibuat oleh Liyah Lestari penulis 1 dan Dewi Julia Ratna Ningsih penulis 2. Kalau di sini kita lihat ya, untuk judulnya Ibu Khadijah sudah oke, namun mohon maaf Ibu Khadijah, Ibu harus membuat ini sebagai caps lock semua, besar semua tulisannya ya. Judulnya ini nggak boleh yang pangkalnya saja yang besar, sisanya kecil, tidak. Tapi kalau untuk judul besar kita rubah semuanya menjadi judul besar, ya, huruf Siap, Pak. besar semua, kapital ya. Caranya bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur dibuat? Nah, biar nggak nulis ulang kawan-kawan, di blok saja, tekan Shift, tekan F3. Nah, kita tes ya. Shift tahu kan? Shift itu di keyboard. Shift, terus F3. Di atas keyboard itu kan ada F1, F2, F3, F4, F5, sampai seterusnya. Nah, jadi kita tekan secara bersamaan tombol Shift dan F3.
Nah, ini sekali itu. Dah selesai kan? Cuman kalau seandainya mau merubah lagi, oh saya mau kecil semua lah. Nah, Shift F3 lagi. Dah kecil semua dia. Oh saya mau yang pangkalnya saja yang besar. Nah, Shift F3 lagi. Dah. Nah, kalau mau semuanya, Shift F3 lagi. Jadi ada 3 levelnya. Yang pertama besar semua, yang kedua kecil semua, dan yang ketiga besar hanya di pangkal. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Masih nyambung kawan-kawan? Pak. Baik. Kemudian kita sudah selesai ya dari judul. Nah, judul ini anggaplah contoh nanti ya. Contohnya, ini kita buat komentar ya. Sebentar ya. Mau dipakai? Ya. Sama? Bapak TV, Pak. Sekarang? Ya. Sebelah buka nggak? Sebentar ya, ada iklan. Baik rekan-rekan mahasiswa, Bapak minta maaf ada sedikit interupsi. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan ya. Untuk judul jangan sampai ada beda-beda. Ini pertama harus huruf tebal dulu ya. Jangan jangan nggak tebal, Ctrl B, bold ya. Jangan kayak gini, tapi kayak gini ya, ditebalkan. Kemudian yang kedua, Ibu Khadijah sudah oke. Namun sesuai dengan panduan yang ada, untuk penulis kedua, kebetulan Bapak ya, itu jangan disejajarkan dengan Ibu Khadijah. Memang ada beberapa jurnal, tak masalah dia ada di samping ya. Tapi sesuai dengan panduan itu, kita posisinya di bawah. Hapus, enter. Nah, kayak gini ya. Khadijah Kumalasari ini sebagai penulis 1, Iwan Kurniawan penulis 2. Tapi Bapak itu namanya bukan Iwan Kurniawan saja. Titik spasi ZP. Nah, kayak gitu ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, program studi pendidikan guru PGSD FK Universitas Terbuka. Oke, ya. Nah, kalau ini Bapak itu sebenarnya home base atau tetapnya itu bukan di UT ya. Tapi kawan-kawan kalau mau membuat Bapak itu di ya sudah ada Bapak buat sebenarnya ya. Nah, ini ya.
Ini yang Bapak itu, ya. Unihas, Universitas Profesor Dr. Hazairin. Jangan kalian rubah-rubah nama apa fontnya ya. Fontnya sesuaikan dengan format. Nah ini ya yang Bapak ya. Bapak di Universitas Terbuka ini apa? Tutor ya. Sifatnya temporary. Semester ini ada, belum tentu semester depan ada. Tapi alhamdulillah selama ini kurang lebih dari 2020 Bapak continue terus, lanjut terus alhamdulillah. Jadi udah 6 tahunan kurang lebih ya di Universitas Terbuka. Tapi sifatnya itu kontrak kayak gitu. Kalaupun mau menulis, maka Bapak itu ini ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa untuk abstrak. Mohon maaf ya, ada nelpon ntar. Halo,
Baik, rekan-rekan mahasiswa, Bapak minta maaf. Masih kedengaran suara Bapak? Masih, Pak. Oke. Bapak kelihatan? Oh ya, Bapak pindah tempat ya. Dan Karena ruangannya tadi mau dipakai. Dibawa bergeser ke sebelah dulu. Bentar ya. Bapak, mohon maaf, Hevi Rahmawati tidak bisa on cam, Bapak. Soalnya Ya. lagi di Hevi Rahmawati tidak bisa on cam, Bapak, lagi di rumah sakit, Oh iya, dirawat siapa yang inap. sakit? Saya, Pak. Oh iya, iya, siap, Masya Allah. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut kembali. Bapak mohon maaf sekali lagi karena ada kegiatan apa? Ada iklan-iklan sponsor, ya. Kita agak kemana-mana. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan mengecek ya Ibu Khadijah tadi, ya, ini ya. Kemudian untuk abstrak, nah abstrak ini secara umum sudah oke Ibu Khadijah ya. Akan tetapi untuk abstrak sesuai dengan panduan itu kita miringkan, ya, miringkan. Jadi italik semua. Dibuat italik kayak yang di bawah ini ya. Kayak yang di bawah, dimiringkan. Kemudian Siap, Pak. termasuk juga yang bahasa Inggris. Kita cuma dua ya. Kalau di kayak penulisan tesis, kemudian disertasi, itu biasanya lebih dari dua ya, bukan hanya Indonesia, Inggris, tapi juga termasuk bahasa Arab, khususnya kampus-kampus yang keagamaan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kalau untuk kita cukup bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kawan-kawan, jangan lupa pastikan lagi sistematika penulisannya, jangan sampai kalimat-kalimatnya itu tidak nyambung. Kadang kita kan cuman copy paste. Nah, itu ya, copy paste terjemahkan, tak tolong, nah, kayak gitu. The Google terjemah, ya bagus juga ya. Tapi setelah kawan-kawan menerjemahkannya, harus di cross check ulang, ya. Artinya jangan ditelan mentah-mentah. Nah, kemudian untuk ini harus ada spasi. Maksudnya harus ada enter sekali ya. Jangan sampai bergabung dia abstrak yang bahasa Inggris ini dengan kata kunci yang ada di atas dari bahasa Indonesia ya. Kata kuncinya ini metode bermain peran, kemampuan berbicara, sekolah dasar, penelitian tindakan kelas atau PTK. Role playing method ya, speaking skills, elementary school, classroom action research. Oke, ya.
Kemudian untuk panduan, panduan pendahuluan ya. Pendahuluan ini sudah cukup bagus ya. Secara umum kan kita kalau melihat ini ada 17 halaman. Dan memang pendahuluan ini biasanya ya kawan-kawan, itu umumnya tidak lebih dari 10% dari total halaman kawan-kawan. Ya. Jadi agak-agak misalkan dia cuma 10 halaman berarti 1 halaman saja panduannya, pendahuluannya ya. Jangan sampai 5 halaman itu isinya pendahuluan semua. Kapan masuk intinya? Nah, itulah kira-kira ya. Maka dari itu pendahuluan bagus tapi jangan terlalu panjang dan jangan pula terlalu pendek. Hanya 1 paragraf misalkan. Nah, itu takutnya nanti tidak tersampaikan. Baik, ini memang kita pada dasarnya di pendahuluan itu yang memang mengutip-ngutip ya, mengutip-ngutip dari entah jurnal, entah buku ya, tapi bukan hanya kutipan saja ya, tapi ada komentar kita. Kayak ginilah kira-kira ya. Jadi ketiga pendapat tersebut menunjukkan bahwa metode bermain peran dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa di sekolah. Nah, ini sifatnya validasi ya. Dia sudah pernah diteliti, akan tetapi kita harus mengkonfirmasinya apakah betul. Nah, itu ya. Makanya di bawahnya itu harus ada pendapat kita juga ya. Memang betul Bu Aulina 2019 dia meneliti bahwasanya bermain peran membantu anak menggunakan bahasa dalam situasi nyata. Nah, itu ya. Dibandingkan dengan yang akan kita teliti saat ini ya. Jadi tidak hanya mengutip Alhamdulillah. Mesin. Baik. Jadi tidak hanya mengopi yang dikutip itu terus kita tinggalkan begitu saja, tidak ya. Tapi kita harus memberikan review bahwasanya kenapa kita kutip punya Ibu Aulina dan Abidin dan Rohmana ini ya, yang di paragraf ini kita ambil contoh saja ya. Nah, kenapa? Karena dia itu selaras dengan penelitian yang akan kita lakukan ya, sejalan dengan yang sedang kita analisa ya. Jadi jangan sampai kita mengutip itu yang jauh sekali ya. Misalkan kita ini penelitiannya itu PTK, penelitian tindakan kelas. Akan tetapi yang kita kutip justru penelitian-penelitian dari teknik sipil misalkan ya, penelitian dari bidang olahraga, penelitian dari yang nggak nyambung, astronomi. Nah, tetap harus ada kaitannya dengan PTK. Syukur-syukur memang dari awal sampai akhirnya itu mirip. Nah, jadi kita jatuhnya itu mengembangkan, ya. Termasuklah makalah kita ini atau artikel ilmiah kita ini, ya. Artikel ilmiah kita ini di akhir kesimpulan itu jangan sampai kita merasa puas, ya. Kesimpulan itu jangan sampai kita yakin dan percaya ini sudah sempurna, nggak perlu diteliti lagi. Tidak, ya. Tetap harus ada ketawaduan, ya, rendah hati. Bahwasanya kami yakin dan percaya makalah ini atau artikel ini masih jauh dari kata sempurna, maka diharapkan para peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan pada poin ini misalkan, atau dengan menambah variabel ini, atau dengan cara analisa dengan menambah di mana latar penelitiannya. Nah, itu bisa juga ya. Tapi jangan kita mengulang penelitian orang dengan tempat yang sama, waktu yang sama, atau jiplak. Nah, itu bahasa kasarnya ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini kan nanti, ini perlu kawan-kawan ketahui juga, waspadai juga, bahwasannya nanti itu kalian kan akan ada kayak drill bit atau turnitin ya bahasa kita ya, untuk mengecek plagiasinya. Jadi sebisa mungkin kalau belum dipublish, jangan dipublish dulu.
Karena kalau di tugas 4 nanti kalian mengirimkan artikel ini untuk dicek plagiasinya, maka dia akan terdeteksi tinggi, ya, mungkin di atas 90%, ya. Kenapa? Karena kalian sudah mempublishnya. Jadi artikel mentah ini biarkan dulu kayak gini. Jangan kalian kembangkan ke dipublish dan sejenisnya, ya. Kecuali kalau memang sudah dipublish jauh-jauh hari, itu lain cerita, ya. Jadi kalau sudah dipublish jauh-jauh hari, kalian nggak perlu ikut mata kuliah ini lagi, ya. Tapi kalau masih proses kayak gini, maka sebisa mungkin jangan dipublish dulu. Tapi kalau ini ya, kalau kawan-kawan punya akun Turnitin, punya akun kayak sejenisnya ya, kayak Drillbit misalkan ya, atau iTenticket dan sejenisnya, itu bisa kawan-kawan cek manual sebelum kawan-kawan upload di tugas keempat nanti. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah diupload di tugas keempat, itu ada batasannya. Nah, kalau seandainya ternyata di atas misalkan 80% semua similarity-nya, ya, sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali misalkan ya, itu sudah otomatis kawan-kawan tidak lulus. Kenapa? Karena sudah melebihi batas maksimal cek gitu ya. Makanya kalau bisa sekali upload di tugas keempat nanti itu sudah clear. Kalian tidak was-was lagi. Jadi kalau memungkinkan kawan-kawan ngecek manual, misalkan ada punya akun atau beli saja di media online itu banyak ya. Entah di ya mohon maaf kita sebutkan saja ya, mungkin di Shopee ya atau di Tokopedia misalkan ya. Itu kadang ada yang jual Turnitin, akun Turnitin. Lumayan untuk ngecek-ngecek artikel kalian sebelum dikirim di tugas keempat nanti ya. Karena apa? Karena antisipasi takutnya ini melebihi eh, dari batas maksimal kesamaannya, similarity-nya ya. Kalau misalkan kalian sudah punya akunnya sendiri, kan itu bisa misalkan 50%. Ini kan sudah melewati batas maksimal ya. Jadi sebelum kalian publish atau sebelum kalian upload di tugas keempat, kalian bisa merevisinya dulu, melakukan parafrase ya, merubah-rubah redaksi bahasanya biar tidak mirip, turunkan ibarat itu ya, menurunkan eh, tingkat kesamaan dengan makalah atau artikel yang lain gitu ya. Sampai di sini masih nyambung kawan-kawan? Ini Pak. Ada yang Ini tanyakan? Bapak. Saya izin bertanya, Pak. Ibu Furi, ya. Ya. Tadi pas penjelasan yang identitas penulis, sinyalnya agak agak jelek di saya, jadi mau minta diulangi lagi. Ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyain. Yang pertama buat identitas penulis, kan tadi yang di atas di Ibu Khadijah ya, Ya, cuma program studi pendidikan guru sekolah dasar. Itu ya. harus kayak mahasiswa sama dosen enggak, atau cukup seperti di artikel Ibu Khadijah yang program studi itu. Yang program studi Oh iya, pendidikan. dua-duanya. Misalkan Ibu Khadijah dengan Bapak ya, Iwan Quran JP. Artinya Ibu Khadijah di mana, Bapak di mana. Nah, itu ya. Makanya yang satu ini program studinya PGSD, UT ya. Yang nomor 2-nya ini yang Bapak, Prodi Pendidikan Geografi Unihas Bengkulu. Ah, jadi Ya, nggak sama gitu ya. ya, terus yang itu yang Ibu Khadijahnya harus ada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, atau cukup program studi pendidikan guru sekolah dasar saja. Pakai mahasiswa. Nah, itu ya. Berarti Pak juga pakai Ya. dosen. Kalau Bapak pakai dosen. Ya, ini sambil kita ngoreksi juga ya. Ini mahasiswa. Walaupun ini ibu-ibu ya, tapi tetap aja mahasiswa, bukan mahasiswi ya. Untuk Mahasiswa.
program studi pendidikan gitu. Ah, ini kalau Bapak dosen. Ya. Nah, kayak gitu. Oke? Ya. Ya. Ya, ada Eh, lagi Ibu? Hah? ya, Pak. Buat itu yang kata kunci, Ah, ya. minimal ada berapa kata kunci ya, Pak, yang harus dicantumkan? Dia itu biasanya 3 sampai 5. Jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu dikit. Eh, kalau harus diurutkan dari abjad Iya, atau enggak? urutan yang paling relevan ya. Maksud yang paling relevan gimana, Pak? Misalkan yang paling pertama ini metode bermain peran. Ini dia sebenarnya fleksibel saja ya. Yang penting judul kita ini mewakili dengan kata kunci. Biar kalau orang mencari di internet itu langsung nyambung ke artikel kita ya. Jadi kalimat yang sering diulang di makalah kita, itulah yang dibuat jadi kata kunci. Ya, Contohnya jadi metode bermain peran ini kan sering. Kemampuan bicara ini memang menjadi tujuan kita ya. Nah, tempatnya di mana? Jenjangnya apa ya? Sekolah dasar itu ya. Kemudian jenis penelitiannya apa? PTK, penelitian tindakan kelas, kayak gitu. jadi nggak harus menyusun dari abjad A sampai Z gitu, Pak. Enggak. Itu Oh iya, nanti di daftar pustaka baru. Nah, ya. ya, ya. Cuma kalau kata Satu- kunci lebih fleksibel ya. Oh iya, iya. Satu lagi, Di, Pak, buat ya. yang itu cek plagiarisme minimal berapa ya kalau biar bisa lulus gitu? Baik, untuk plagiasi ya. Kawan-kawan sudah ngecek belum di dalam? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada yang sudah pernah ngecek? Belum ada ya? Belum, Pak. Kalau Bapak, saya. saya Baik. mau bertanya. Sebentar ya. Kita coba selesaikan dulu yang plagiat ini ya. Jadi untuk plagiasi jangan lebih dari 30%. Ya, 30% dari 100. Jadi nggak boleh 31% misalkan. Itu otomatis artikel kawan-kawan di tugas keempat nanti akan tertolak, akan gagal. Kayak gitu ya. Jadi ibarat itu sia-sia kita kuliah selama ini. Nah, itulah kira-kira. Makanya sebaiknya rekomendasi dari Bapak, kawan-kawan itu punya akun Turnitin atau cek plagiasi, biar kawan-kawan bisa dapat estimasi perkiraan. Oh ini plagiatnya itu, karena pasti ada, biasanya kayak itu ya. Cuma 5% misalkan. Berarti nggak masalah kawan-kawan upload langsung di tugas keempat nanti. Karena dia walaupun beda, misalkan dia pakai drill bit yang di UT ya, kawan-kawan pakai Turnitin. Selisihnya nggak jauh beda. Mungkin jadi 6 atau mungkin jadi 4 gitu ya. Tapi kalau seandainya dari awal kawan-kawan sudah tahu ternyata plagiasinya itu di atas 40%, dia kan maksimal katakanlah 41%, dia kan maksimal 30%. Artinya ada 11% yang harus kawan-kawan hapus kemiripannya dari artikel ini. Nah, itu ya. Oke, Ibu Furi nyambung kira-kira? Ya, sudah, Pak. Iya. Oke, Terima baik. kasih. Tadi ada yang menanya lagi ya, Ibu Supriyanti. Ya, Iya, Pak, saya izin bertanya. Nah, ya. untuk bagian subjudul setelah nama ini ya Pak dosen kan di bawah itu kan kalau di saya ada template email ya Pak peneliti. Ini ada kemarin saya tanya beberapa rekan mahasiswa juga katanya harus pakai e-kampus ya Pak atau harus pakai email mandiri Pak. Maksudnya mahasiswa tersendiri. Oh iya, Pakai kalau baik. Sebenarnya yang contoh yang kita share itu masih kurang juga sebenarnya ya.
Jadi betul kata Ibu, di bawahnya itu buat juga emailnya. Emailnya itu kalau untuk Ibu tentu ekampus.ut.ac.id domainnya ya. Cuman Iya. kalau Bapak, itulah dia tadi Kurniawan Iwan. Nah, ini kita contohkan ya Ibu Khadijah ini apa emailnya? Khadijah aku malah gitu aja, Pak. Oke, kita ambil contoh. Di atas abstraknya, Pak. Ya, di atas abstrak ya. Nah, sinilah email yang bisa kawan-kawan buat ya. Emailnya apa? Misalkan kalau Bapak kan Kurniawan Iwan 13 @gmail.com. Nah itu ya. Dan email ini biasanya itu miring. Nah, jadi kalau seandainya ternyata ada orang-orang di luar sana yang tertarik, nah itu ya, yang tertarik dengan artikel kita, maka dia akan menghubungi kita lewat mana? Ya lewat email yang kita lampirkan itu tadi, ya. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sini ada beberapa versi. Jadi fleksibel yang tadi ya, maksud Bapak yang Ibu Khadijah buat tadi itu juga tidak masalah sebenarnya ya. Ya ini kayak gini bisa juga fleksibel, ya. Cuman kalau mau langsung kayak gini juga is oke. Yang penting ininya jelas. Nah, ini yang kuadrat atau angka satunya ini tahu dia merujuknya ini emailnya siapa, ini alamatnya siapa kayak gitu, ya. Sampai sini masih nyambung Bapak Ibu? Masih, Pak. Bapak. Ya, Masih, Bapak. baik. Ibu Suryati tadi ya. Sudah jelas kira-kira? Supriyanti sudah, Bapak. Oh, Supriyanti. Ya, sudah ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa Izin sambil berjalan kita coba absen dulu ya. Pak, Kawan-kawan maaf bisa izin absen tanya dulu ya. untuk penulisan emailnya kan ada dua ya, yang mahasiswa sama yang dosen. Itu Ya, penempatannya satu baris atau harus kayak yang identitas penulis jadi dua baik. baris? Ya, kalau seandainya dari awal sudah konsisten dua baris, buat dua baris. Kalau dari awalnya sudah satu baris, satu baris. Nah, kalau ini misalkan ya kita contohkan yang tadi ya, biar finish. Nah, ini kan yang Bapak. Nah, berarti Bapak ini yang dua ya. Kita kecilkan dulu. Nah, yang ini yang Ibu Khadijah. Misalkan apa namanya tadi ya? Ya kayak gitulah Khadijah misalkan. Khadijah at e campus .ut.ac.id.
Cuman biasanya kawan-kawan itu kalau yang UT ini biasanya nggak nama kalian ya. Cuman angka-angka itu kan sesuai NIM kalian ya. Iya. Ya, jadi kalau berdasarkan panduan di sini, dia pakai alamat e-kampus kawan-kawan. Kenapa? Karena kawan-kawan aktifnya saat ini memang di kampus UT tersebut, ya. Kalau Bapak tentu berbeda, ya. Bapak ada juga email yang itu kan, cuman karena dari awal Bapak sudah afiliasinya. Nah, ini istilahnya ini afiliasi ya. Universitas terbuka atau Unihas ini namanya afiliasi. Itu afiliasinya itu ke tempat Bapak langsung gitu ya. Makanya Bapak di emailnya pun Bapak pakai yang @gmail ya. Bapak ada juga yang UT, ada juga yang Unihas ya. Tapi kalau domain-domain ini kadang kita nggak bisa ngakses isinya ya. Kita bukanya itu kayak pakai pihak ketiga ya. Kenapa? Karena hosting filenya itu nyewa kayak gitu ya. Kalau Gmail ini kan bebas saja kita buka di mana. Jadi kalau ada email masuk bisa cepat kita respon ya. Tapi lain dengan yang email-email akademik ya. Jadi AC ini singkatan dari academic ya. Akademik maksudnya kampus, sekolah, nah itu ya. Jarang kita bukanya. Makanya Bapak seringnya pakai Gmail. Oke? Baik, ada yang tanyakan kira-kira? Untuk judul Bapak, mohon ini maaf mau ya, nanya. ya, Itu untuk yang bagian email itu kan ini ya yang punyaan mahasiswa seperti tempat Bu Khadijah itu kan makanya dia e-kampus UT-AID. Nah, itu apakah harus memakai email yang itu atau boleh memakai email pribadi misalnya tidak harus memakai e-kampus UT-AID seperti itu? baik. Ini kita samakan persepsi ya. Kalau khusus mahasiswa, kawan-kawan semua itu pakai e-kampus ut.ac.id. Kalau Bapak buat yang Kurniawan Iwan 13@gmail.com. Ah, ini dia. Ya. Oke. Jadi jangan email pribadi yang kawan-kawan ya, yang mahasiswa. Kalau Bapak nggak apa-apa. Insya Allah. Oke, kawan-kawan? Baik, Bapak. Permisi, Pak. Iya. Ya, Oke, baik Bapak. ada yang tanyakan? Ya. Baik. Perlu Saya kawan-kawan Bapak. ketahui juga untuk judul artikel ini. Hah? Oh iya, ada yang nanya, Fatmawati. Saya Bapak Heavy. Heavy ya, sorry. Rahmawati ya, silakan. Bapak itu kalau lembarnya itu halamannya itu ada maksimal dan minimalnya juga, Pak. Oh, jumlah halaman ya. Nggih, Pak. Soalnya artikel saya tidak sampai 10 lembar. Oh, kurang itu ya. Jadi kita itu pakai ukuran kertasnya itu A4 ya. Halamannya itu dari 15 sampai 20. Ibu Khadijah itu 17 berarti masuk ya. Kalau 10 Ibu Hevi tadi itu kurang. Nah, tambah 5 lagi ya. Nggih, Bapak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Bapak, Bapak Ya. punya Widya, punya saya, Pak. Itu pakai email pribadi, Pak. Dan saya kumpulkan di sesi ketiganya, apa di tugas Oh ketiga. iya, baik. Kalau sudah terlanjur nanti pas waktu pengumpulan di tugas keempat nanti itu saja direvisi ya. Ini kita masih latihan aja ibarat itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terus ada lagi nih yang tanya ya. Ibu Izin bertanya Supriyanti. Bapak. Iya Iya, Pak. silakan. Untuk judul sebelumnya kan saya Aceh. ya saya bercanda dulu ya Mbak. Sebelumnya maaf Pak,
Ini kan saya untuk tugas 1 dan 2 sudah mengajukan judul dengan penerapan model quantum teaching untuk peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa. Tapi untuk poin materinya itu misalnya cahaya dan sifat-sifatnya. Tapi untuk ke tugas ketiga ini saya ingin mengajukan perubahan judul pada materi saja, Pak. Kira-kira untuk revisi judulnya dicantumkan juga nggak, Pak? Untuk judul sebelumnya dan judul sekarang itu cantumannya di mana ya, Pak? Oh, nggak usah, langsung aja rubah. Langsung aja Ya. rubah ya, Pak? Cuma Langsung ganti saja materi. rubah ya, kecuali kalau kita pakai lembar bimbingan akademik kayak di kampus offline ya. Nah, itu Ya. memang biasanya kalau ada revisi judul, dilampirkan judul yang lama, buat yang baru, ada lembar pengesahan kayak gitu. Cuma kalau kita, sementara ini kita langsung rubah saja. Ya. Oh, Cuman baik, jangan Pak. sampai di tugas 4 nanti berubah lagi. Nah, maksud Oh, Bapak enggak. Ini udah valid, Pak. konsisten. Iya. Ya, Pak. Memang kalau Terima ada kasih, Pak. perubahan atau apa, ada aturannya nanti, insya Allah akan dicoba konfirmasi. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ibu Dita Anggraini. Baik Pak, izin bertanya, untuk abstraknya itu apakah wajib menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, ataukah boleh bahasa Indonesia saja, Pak? Yang wajibnya itu satu, bahasa Indonesia. Jadi tidak memakai yang bahasa Inggris boleh? Boleh, cuman kalau bisa pakailah bahasa Inggris ya. Biar artikel Makasih, kita Pak. itu jangan hanya fokus kita ke orang Indonesia. Karena bisa jadi orang luar negeri juga tertarik dengan artikel kita. Kalau bahasa Indonesia mana dia paham gitu ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Bahkan sekarang kawan-kawan ya, orang itu banyak yang sudah menerbitkan jurnal itu pakai bahasa Inggris full. Jadi kebetulan kita masih belajar, jadi nggak apa-apa bahasa Indonesia ya. Termasuk Bapak juga kalau menerbitkan jurnal itu bahasa Inggris ya. Biar yang dijadikan objek itu, maksudnya yang sasaran kita bukan hanya orang Indonesia saja, tapi orang luar negeri juga bisa mengakses. Oke, Ibu Supriyanti, Ya, silakan. Bapak. Ini banyak pertanyaan yang harus saya Nggak apa-apa. tanyakan. Jadi, maaf kalau banyak bertanya. Nah, ini kan untuk pembuatan karel ini kan apakah boleh menggunakan metode manual atau harus menggunakan Mendeley atau Zotero, Pak? Kayak gitu, Pak. Baik. Kalau Bapak pribadi nggak apa-apa pakai yang manual juga, yang penting sesuai format. Nah, itu ya. Untuk Tapi kalau pengumpulan bisa pakai Mendeley, Zotero itu lebih bagus ya, karena nggak makan waktu lama nanti ya. Cuman kita kan kalau baru perdana itu kan harus belajar-belajar dulu, ngindahkan, ngutipkan ini, nyari-nyari, panjang nanti ya. Cuma kalau kawan-kawan sudah tahu formatnya pasti kayak gini, udah manual pun tak masalah. Yang penting baik, Pak. sesuai. Ya. Berarti nanti untuk tugas 3 ini kan saya mohon maaf belum mengumpulkan, Pak. Jadi ini bentukan Ya. maaf ini kendala jaringan. Ini untuk tugas 3 berarti nanti bentuk PDF atau bentuk Word ya, Pak, untuk Dalam pengumpulan bentuk data. Word ya. Word aja. Kita ya. juga, Oke, nah Pak. ini ya perlu kawan-kawan ketahui, di tugas 4 pun kawan-kawan jangan ngumpul PDF, apalagi gambar. Kenapa? Karena dia sistem akan otomatis 0 nanti ya, 0 similarity-nya. Maksudnya apa? Maksudnya dia nggak kedeteksi, mesinnya itu mendeteksi data kalian karena format PDF itu kayak gambar gitu ya. Jadi yang dikumpulkan itu adalah yang Word. Dari awal Word semua gitu ya. Terus satu lagi, Pak. Ini kan saya ada beberapa kalimat yang tiba-tiba double spasi, Pak. Saya belum menemukan titik masalahnya, cara mengatasinya gimana kayak gitu. Ini gimana ya, Pak, untuk solusinya? Tiba-tiba double spasi antara kalimat satu yang lain gitu, tapi yang sebelumnya enggak gitu, Pak. Oh ya, itu biasanya karena ini misalkan ya kita contohkan. Ini kan spasinya itu nggak ada ya, atau satu misalkan ya. Iya. Misalkan kita sudah nyeting 1,5 ya. Enggak, kalau yang untuk di atas ini dia cuma satu spasinya.
Nah, Aha. anggaplah yang ini kita nggak tahu kenapa dia nambah sendiri. Jadi dia itu biasanya di sini. Add space before paragraph atau add space before after paragraph. Nah, kita contohkan. Nah, ini ya. Ini padahal satu paragraf, satu spasinya kan, tapi kelihatan kayak dua kan, karena ada ini. Cara ngilanginnya gimana? Tekan lagi. Dah hilang dia. Oke, baik Pak, saya coba. Soalnya banyak yang tiba-tiba double spasi, jadi Ya. takutnya jadi waktu dikumpulkan berantakan lagi gitu. Terima kasih, Pak. Oh iya ya. Nggak apa-apa, pokoknya dicoba saja. Nanti yang mana yang kira-kira dia jadi double atau apa, dicoba saja teknik itu tadi ya. Karena memang pada dasarnya ini kan nggak kelihatan gitu ya. Tapi dia tetap harus dirapikan. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kita coba sambil berjalan, sambil absen dulu ya. Bapak Ibu kalau bisa ngeklik absen manual, kliklah. Nggak apa-apa. Bapak, maaf ya Pak, saya keluar masuk dari tadi. Oh iya, 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 iya. Saya udah Nggak 4 apa-apa. kali, 5 kali ini Pak. Soalnya Iya, jaringan apalagi Pak hujan. mental. Iya Pak, musim hujan Pak di sini. Jadi WiFi itu kadang ada Oh, koneksi internet, kadang nggak ada, hilang. oh iya, baik. Tidak masalah, yang penting tetap masuk lagi ya. Ya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak ingin coba absen manual. Barangkali ada yang terlewat ya. Ini yang sudah absen, ada Ibu Furi, Ibu Afriani, Ibu Fitri. Nah, baru 3 itu yang absen ya. Jadi Bapak mau absen manual ya. Anissa, ada Ibu Iya Pak. Anissa? Ada? Ada Bapak? Baik. Ibu Khadijah ada? Ada Pak. Oke. Ibu Desi Fitriani? Desi Fitriani? Nggak ada kayaknya Ibu Desi ya. Ya, nggak nampak Ibu Desi. Baik. Ibu Supriyanti. Hadir. Baik. Ibu Dita Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Bapak Irfan Nur Fauzan. Pak Irfan? Halo Pak Irfan, apakah ada di tempat? Kayaknya ada di Hadir, sini ya. hadir, Pak. Oke, Hadir, Nje, Pak. siap. Oke, Ya, Pak punten, Irfan Pak. hadir. Ya, Ibu Hevi Rahmawati ada? Hadir, Pak. Oke. Ibu Elvi Ramiana Manalu. Ibu Elvi. Ibu Elvi kayaknya belum pernah ikut ya. Tapi ngumpul tugas juga. Diskusi ada juga. Mungkin nggak terbaca atau apa ya. Baik. Ibu Ria Aryani ada? Hadir, Bapak. Oke. Ibu Retno Dian Islami. Hadir Bapak. Oke. Ibu Rizka Aprilianti BR Siagian. Hadir Pak. Oke. Ibu Widya Nurhana. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah. Berarti yang belum hadir ini Ibu Elvi dengan Ibu Desi ya. Sementara kita simpan dulu, nanti kita lihat perkembangannya lagi. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan lagi. Namun sebelumnya kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan boleh sambil berjalan. Ada yang tanyakan? Nggak apa-apa.
Untuk judul, judul ini ukurannya 14. Nah, 14 ini udah betul ya. Ibu Khadijah betul 14. Kemudian penulis. Penulis pertama dan penulis kedua 14 juga. Besar ya. Nah, ini enter 1 kali. Kemudian yang sisanya ini kecil-kecil semua. 12 poin. Ini enterkan. Baik, artikel ditulis menggunakan tipe huruf Times New Roman. Nah, ini jangan sampai salah ya. Karena format kita itu pada umumnya bahkan di kampus-kampus luar pun lainnya itu biasanya pakai Times New Roman. Jangan pakai font-font yang berbeda. Font itu apa? Font itu ini nah, nama hurufnya ini. Jangan model-model yang aneh. Nah, itu ya. Nggak dibaca nanti ya. Karena nggak formal ya. Nah, kemudian Ibu Khadijah juga ini kayaknya untuk yang abstrak ini perlu dibesarkan lagi ya, bukan 11. Ini kan 11 ya, dibuat jadi 12. Termasuk tulisannya ini juga 12. Nah, ini ukurannya 14. Hilangkan dulu ininya, remove. Nah, kayak itu, terus enternya ini ukuran 14. Nah, kayak gitu. Baik. Oh iya, pertanyaan Ibu tadi ya, kayaknya Ibu Hevi tadi ya, kalau nggak salah ya, yang menanyakan tentang kata kunci atau keyword tadi ya. Jadi betul kata Ibu tadi ya, dia disusun sesuai abjad dari A hingga ke Z. Antara 3 hingga 5 kata kunci. Nah itu ya, betul tadi ya. Jadi bukan hanya di daftar pustaka, tapi juga termasuk di sini. Maksudnya bagaimana? Nah ini kita lihat ya. Apakah sudah betul atau kurang ya. Kalau untuk kata kunci ini dia cuma 10 ukurannya. Nah, ini rubah jadi 10. Lebih kecil ya. Kalau ini 12. Nah, rubah menjadi 10 semua. Misalkan ini M, K, S, P. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 keywordnya. Yang mana yang paling pertama? Tentu K dulu ya. Berarti ini dipindahkan. Kemampuan berbicara. Pindahkan aja di blok. Geserkan ke paling pertama. Buat lagi komanya. Kemudian apa lagi? M, S, P, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, O, P, Q. Berarti M sudah betul, tinggal yang P-nya dinaikkan ke depan. Geser ke depan. K, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ya, betul. Ya. Sekolah dasar di paling akhir. Terakhir, titik. Nah, kayak gitu ya. Kemampuan berbicara yang pertama, kemudian metode bermain yang kedua,
kemudian penelitian tindakan kelas yang ketiga, dan sekolah dasar yang keempat. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, Itu pada penulisan kata kunci hurufnya kecil semua atau bisa campur dengan huruf besar, Pak? kecil. Cuman yang pertamanya itu besar. Kayak gini, ya. Kayak ini. Huruf pertamanya caps lock. Nah, yang K ini kemampuan berbicara. K-nya besar, ya. Cuman mampuannya itu kecil. Nah, itu ya. Cuma kalau seandainya dia kata bantu kayak dan itu jangan besar D-nya, tapi kecil. Kemampuan dan berbicara misalkan. Dan-nya itu D-nya jangan besar. Jangan kayak gini, tapi tetap kecil. Oke, karena dia kata hubung. Tapi kalau tidak, ya besarkan aja. Oke, ada lagi? Iya, Pak. Baik, sekarang kita harus tahu ya, abstrak ini itu cuma satu paragraf. Dia itu adalah rangkuman dari isi tulisan kawan-kawan ya, dalam format yang sangat singkat, terdiri dari satu paragraf dengan jumlah kata antara 150 hingga 200 kata saja. Tidak kurang, tidak lebih. Kita coba hitung yang Ibu Khadijah ini. Gimana cara ngitungnya? Kita blok yang ini. Dari dasar ini ya, bukan sampai sini. Dari sini sampai ke proses. Nah, ini lihat di sini ya. 225 kata. Nah, berarti berlebih. Nah, ini ya. Ibu Khadijah harus menghapus 25 kata di sini. Ini kebanyakan. Contohnya kita hapus ya. Cuman jangan pula yang penting Ibu hapus. Ibu itu ngapusnya itu yang kira-kira dia banyak basa-basinya ya. Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan. Udahlah, anggaplah nanti Ibu rubah sendiri bahasanya ya. Kita tes menghapus sampai sini. Ini kita hapus ya. Kita coba hitung kembali. Nah, 189. Berarti masuk ini. Karena dia dalam rentang 150 hingga 200. Oke, nyambung kawan-kawan? Kalau abstrak yang bahasa Inggrisnya itu kalau lebih dari 200 kata Sama. nggak apa-apa. Sama, ya. Nggak boleh juga. Berarti untuk abstrak, untuk isinya, kalimatnya harus banyak yang diubah, jadi nggak sama-sama abstrak Iya, yang bahasa mau nggak mau kalau berlebih dia atau kurang harus ada ditambah kalau kurang. Kalau berlebih harus ada yang dikurang. Berarti kata-kata di abstrak ini harus disesuaikan lagi. Jangan sampai karena semangat kita menguranginya, jadi pas dibaca malah nggak jelas. Jangan kayak gitu, ya. Tetap Jadi harus untuk dapat substansinya. Intinya itu tetap harus dapat, tapi dengan tetap mengurangi ininya, kata-kata ini. Ini kan satu, proses ini satu, pembelajaran 2, di 3. Nah, kita tes ya. Jadi untuk susunan Nah, itu kan kalimat di 2. abstrak Indonesia sama abstrak bahasa Inggris nggak apa-apa nggak sama gitu Pak. Nggak apa-apa, nggak sama. Ya betul ya. Misalkan yang abstrak ini tadi berapa? Ini misalkan ada 189. Oh, ternyata yang bahasa Inggrisnya 160. Boleh atau enggak? Boleh, ya. Karena nggak mungkin kita menyamakan betul dengan yang bahasa Indonesia, ya. Yang penting dia tetap rentang 150 hingga 200. Ya Karena Pak. bahasanya beda, oke? Ya Pak, makasih.
Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Nah, ini Ibu Khadijah betul ya, ada 4. Jadi kalau sampai 6 gimana Pak? 6 harus dihapus salah satunya. Nah, itu ya. Kalau cuma 2 gimana Pak? Harus ditambah 1 lagi. Nah, itu. Ini kan 1. Ini 2. Ini 3. Dan ini 4. Nah, ini sudah rentang yang oke. Karena dia lebih dari 3 dan kurang dari 5. Jadi 3 nggak apa-apa, 5 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa. Oke? Untuk kata kunci atau keyword. Jangan sampai keyword itu satu paragraf. 10 misalkan. Jangan. Baik. Kita lanjutkan kawan-kawan ya. Pendahuluan. Artikel ditulis menggunakan tipe huruf Times New Roman. Ukuran 12 pt. Dengan spasi 1,5. Lain spasi ya. Itu 1,5. 1,5 itu yang bagaimana? Itulah tadi yang ditanyakan ya. Kita blok dulu, kita contohkan. Nah, ini ya dia, spasi, line spacing. Ini Bapak pakai Office, Microsoft Office 2007 ya. Mungkin di laptop kawan-kawan, di komputer kawan-kawan itu berbeda posisinya. Tapi intinya ini juga. Nah, ini udah betul, 1,5 ya. Kalau 1 gimana Pak? Terlalu dempet. Nah, ini nggak sesuai standar. Kalau 3 gimana Pak? Ah, ini terlalu panjang, ngabisi halaman. Nah, jadi nggak boleh. Yang sedang-sedang saja 1,5 sesuai panduan. Oke, bisa kan mengatur itu kawan-kawan ya? Bisa lah insya Allah ya. Ukuran kertas yang digunakan A4. Nah, A4 itu bagaimana melihatnya Pak? A4 itu kita lihat di sini. Di page layout. Kemudian ada page setup. Nah, di sini bisa juga ya. Ah, Ibu ini pakai letter. Letter ini F4. Terlalu panjang. Ah, jadi pilih yang A4. Ini ya. A4 itu kuarto bahasa kitanya ya. Bahasa dulunya itu kuarto, kertasnya pendek. Atau mau detailnya bisa juga di sini. A4. Oke, setelah dirubah jadi A4, oke kan? Otomatis dia akan berubah. Akan lebih pendek ya. Nah, lihat tadi yang dari 17 menjadi 16 sekarang ya. Berubah dia. Coba kita lihat size-nya. A4 kan dia ya. Jadi jangan kawan-kawan membuat ukuran yang berbeda. Macam-macam kawan-kawan nanti nggak tahu standarnya. Kawan-kawan pilih legal. Ternyata pas dirubah ke A4 yang tadinya cuma 20 menjadi 25 misalkan ya. Tentu akan berubah dan ini akan membuat artikel kawan-kawan menjadi ditolak karena lebih dari 20. Karena dia rentangnya hanya 15 sampai 20 halaman. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait ukuran kertas? Jelas ya? Ya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Selanjutnya, menggunakan format satu kolom dengan margin atas 2,5 cm, kiri 2,5, bawah 2,5, kanan 2,5. Itu tuh yang mana? Nah, ini ya. Kita lihat ya. Di sini ya. Bebas mau yang di halaman mana saja. Pokoknya selagi tidak ada perubahan, maksudnya dari awal sampai akhir itu sama ukuran kertasnya, kalian bisa milih yang manapun itu. Tinggal rubah di sini, page setup. Margin. Nah, di sini. Nah, ini secara umum sudah oke ya, Ibu Khadijah. 2,54 ini sebenarnya 2,50 ya.
2,50 semua, 2,5. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tinggal dihapus 4-nya. Oke kan? Nah, yaitu yang ini ya, yang ada atas di sini, kemudian yang samping sini, yang kanan, kemudian samping kiri, dan yang paling bawah di sini. Nah, itu yang maksud 2,5 itu tadi ya. Kenapa 2,5, 2,5, 2,5, 2,5? Karena ini bentuknya jurnal, nggak di print. Lain kalau kita bikin makalah. Makalah itu biasanya kan di bagian sini akan dijilid ya. Di bagian sini akan ada dinecis ya. Maka di sini biasanya 3, 3, 3, 4 ya. Format umumnya ya. Di sini 4 cm, di sini 3 cm, sini 3 cm dan bawah 3 cm. Kenapa di sini 4 cm? Karena di sini akan dilebihkan untuk dinecis-necis. Jadi takut terhalang nanti ya. Kalau jurnal kawan-kawan ini ya nggak di print kan, jadi ya nggak masalah sama semua. Oke? Baik, rekan-rekan mahasiswa. Ada yang tanyakan? Lanjut. Ya. Baik. Kemudian panjang naskah ini 15 sampai 20 halaman. Di mana lihatnya? Di sini, page. Di sudut kiri bawah. 5 of 16. Artinya ini halaman kelima dari 16 halaman. Yang contoh Ibu Khadijah, ya. Jadi kalau kalian yang 16-nya ini ternyata 30, nah berarti kelebihan. Hapus 10 halaman. Atau di sininya ternyata 3, berarti tambah 7 halaman lagi. Nah, itu ya. Pokoknya rentangnya 15 sampai 20. Ini sudah termasuk gambar, grafik atau tabel jika ada ya. Jadi sudah full. Kalaupun di sini ada gambar, ada tabel-tabel, itu sudah termasuk di 15 sampai 20 halaman tadi. Baik, dalam panduan ini setelah pendahuluan diikuti pembahasan. Baik, itu ya. Ada metode, ada hasil. Nah, ini juga ini ya. Ibu Khadijah ya. Ini kan simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu usahakan jangan berubah dari aslinya. Ini N ini kan bukan kayak gini N-nya ya. Ini N besar. Dia itu untuk mengetahui itu tuh jumlahnya itu biasanya N kecil mereng pula dia. Nah itu ya. Termasuk X ini ya. N ini kita rubah langsung aja ya. Jadi N kecil. Kemudian dia mereng. Nah kayak gini ya. X juga. X-nya ini X kecil. Mereng. Nah, jadi nggak bisa kita bikin-bikin rumus sendiri. Nah, mungkin maksudnya itu, cuman lupa merubah. Nah, itu kan nggak tahu juga. Oke. Misalkan X ini tadi ya. Nah, kayak gitulah kira-kira gambarannya. Itu kalau kawan-kawan pakai rumus. Ini juga termasuk nanti ya. Sigma, ini kan sigma sudah oke ya. Kalau mau pakai rumus, pastikan rumusnya itu baku. Kalau mau masukkan ini gimana rumus-rumus ini, Pak? Nah, caranya itu kawan-kawan pilih insert. Insert kemudian simbol. Nah, sini ada simbol. Nah, tinggal pilih aja simbolnya yang mana. Nah, ini banyak simbol-simbol. Kenapa dia tidak ada di keyboard, Pak? Karena ini jarang dipakai. Dia biasanya dipakai dalam momen tertentu seperti untuk buat rumus, untuk buat bahasa asing yang jarang dipakai di Latin misalkan. Kayak ini. Ini kan simbol S titik bawah ini biasanya untuk
Kalau bahasa Arab itu transliterasi dari Arab ke Indonesia itu mengatakan sod, ya. Atau bukan sa, tapi so. Nah, kayak itu. Beda-beda ya. Nah, ini tombol fungsi ya. Misalkan kita mau menambahkan F-nya yang kayak gini ya. Ini simbol fungsi atau rumus ya. Insert. Nah, ini dia jadi ya. Jadi bukan F seperti ini, tapi ada simbol khusus kalau dia rumus. Nah, tuh ya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Kemudian kita lihat lagi hasil dan pembahasan. Ya, boleh juga ya. Kalau ini biasanya nggak ditebalkan ya. Tabel 1 ini nggak tebal ya. Biasa aja. Cuman beberapa artikel kadang-kadang dia tabel ini yang ininya aja yang dibesarkan. Baik. Ini menghitung rata-ratanya. Nah, tentu harus akurat ya. Jangan sampai kita buat-buat aja misalkan ya. Atau mau pakai Excel nggak apa-apa juga. Nah, Excel kan ada rumus-rumusnya. Misalkan sum ya. Sum itu untuk menjumlah seluruhnya ada ini kan ada 1 sampai 18 poin ya. 1 sampai 18 ini ngitungnya gimana biar mudah, nggak usah pakai kalkulator. Tinggal buat aja rumus di Excel, sum, nah, itu ya, dari kolom berapa sampai kolom berapa. Itu lain lagi pembahasannya ya, panjang juga nanti. Kemudian untuk rata-rata ini apa rumusnya? Average, average tulisannya ya. Tinggal pastikan hitungnya benar ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, setelah kawan-kawan melampirkan tabel, itu harus ada penjelasannya ya. Jadi ini gambarnya ibaratnya itu ya. Di bawahnya itu ada deskripsinya ya. Kalian ceritakan tabel 1 itu apa isinya, maksudnya apa ya. Seperti ini berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa kemampuan berbicara siswa pada tahap prasiklus masih tergolong rendah. Nah, ini kan penelitian awal lah itu ya. Nah, itu ada gambarannya biar yang membaca itu ikut dalam suasana kalian ya. Siklus 2, siklus 1 ya. Dijelaskan juga. Nah, ini sudah mulai ada perubahan. Nah, ini bagaimana kalau seandainya, nah ini ya, kadang-kadang ada yang mensyaratkan ya, ini kan terpotong statusnya ini ya. Terpotong itu nggak tahu nanti kalau misalkan dia banyak halamannya. Zahra ini apa? 73 ini apa? Maka gimana caranya kawan-kawan biar kalau di halaman selanjutnya tabel itu tetap ada judul besarnya? Maka kawan-kawan cukup blok judulnya ini yang paling atas. Setelah itu klik kanan. Setelah itu table properties. Setelah itu klik row. Setelah itu klik repeat. Nah, kasih tanda centang ini. Kasih tanda centang, kemudian oke. Kita lihat. Tambahkan dia kan. Otomatis nih.
mau sampai halaman berapa nanti kawan-kawan, dia akan muncul lagi kayak gitu. Di halaman selanjutnya misalkan enter terus ya. Dia akan muncul lagi nama, nilai, nama, nilai, nama, nilai kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah menyetingnya biar yang ini berulang di halaman selanjutnya. Oke? Sampai di sini ada yang tanyakan kawan-kawan? Baik. Minum. Mau minum, mau makan nggak apa. Ya, kita coba geser lagi. Nah, ini juga ya betul ya. Dijelaskan setelah dilampirkan tabelnya atau gambarnya. Nanti di bawahnya kasih penjelasan biar dapat deskriptif yang utuh, gambaran yang utuh terkait data yang kita lampirkan. Oke. Ini kan yang masih yang di siklus 1 ya. Ini siklus 2-nya yang dilampirkan oleh Ibu Khadijah. Siklus 2 ini kita sudah mulai mendapatkan gambaran perubahan. Nah, itu ya. Oh, minggu pertama dia susah sekali membacanya. Setelah dilakukan metode bermain misalkan ya. Oh, ternyata dia suka huruf A itu dibuat kayak gambar jerapah misalkan. Lebih lengket di kepalanya. Hingga akhirnya pas waktu ujian nilainya naik. Nah, itulah gambaran perbedaan siklus 1, siklus 2. Nah, tadi kan 60 sekian persen, 60-an ya. Sekarang siklus 2 sudah naik rata-ratanya jadi 83 nilainya. Nah, itu ya. Maka rekan-rekan mahasiswa, ini memang yang namanya PTK itu kita mengetahui progres ya. Perubahan dari awal, tengah, bahkan hingga akhir. Apakah ada pengaruh atau tidak? Nah, itu intinya ya. Nah, ini juga rekan-rekan mahasiswa harus dihindari kayak gini ya. Ini mungkin tadi nggak muncul ya. Cuman karena kita sudah merubah ukuran kertas ya, mengetes sana sini, jadi tabelnya ini ada di sini, tulisannya, judulnya ya. Sementara tabelnya di halaman lain. Nah, ini jangan. Kalau tanggung kayak gini gimana? Tinggal enterkan saja. Kalian jadikan dia bergabung dengan tabel yang aslinya. Nah, masuk dia ke halaman selanjutnya. Jadi jangan dipisah-pisah. Biar terstruktur dan rapi. Ya. Ini pembahasan. Tadi baru A, ya. Baru pendahuluan berarti ya. Bentar ya, ada iklan sebentar. Ya. Wah, Bapak lagi ujian. Ya. Cuma religi aja insya Allah. Di cuma religi paling nanti kondisi ya. Sama-sama. Baik rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf. Itu namanya AdSense, dalam YouTube itu iklan. Maaf ya karena Bapak juga lagi di tempat kerja ya. Sudah maklum alhamdulillah. Baik. Oh ya, betul ya. Sip. Jadi kayak gitu ya kawan-kawan, kalau seandainya dia judul utama, dia semuanya huruf besar.
dan bold ya, ditebalkan. Tapi kalau sudah mulai masuk subjudul ya, kayak hasil penelitian misalkan. Nah, ini sudah bisa kalian huruf pertamanya saja yang besar, selanjutnya kecil. Tapi tetap besar. Nah, maksudnya tetap ditebalkan. Biar tahu ini judul. Nah, oke. Kemudian rekan-rekan mahasiswa kita lihat tadi sudah hampir habis tadi ya. Sampai mana tadi? Pembahasan. Nah, ini pembahasan ini masih nyaut di hasil dan pembahasan tadi ya. Setelah kawan-kawan menjelaskan, memaparkan artikel hasil penelitian dengan data kuantitatif yang bermuatan angka-angka, selanjutnya kawan-kawan itu menjelaskan dengan teknis deskriptif ya, pakai bahasa ya, nggak pakai angka-angka lagi. Nah, inilah dia. Jadi dituangkan ya, biar para pembaca artikel kawan-kawan itu utuh menerima informasi, nggak setengah-setengah. Ya boleh juga tetap melampirkan kutipan, tapi jangan terlalu banyak juga kutip-kutipan. Ya. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ya. Ya, jadi kesimpulan ini menjawab permasalahan yang ada di pendahuluan tadi, ya. Misalkan yang kalian ingin teliti itu ada 2 item. Di kesimpulan harus terjawab 2 item tadi. Misalkan apakah ada pengaruh belajar dengan cara bermain tadi, membaca dengan cara bermain tadi, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana signifikansi atau kenaikan pengaruhnya itu, maksudnya naik atau turun gitu ya, pengaruh terhadap belajar pakai metode itu. Maka di kesimpulan kalian harus menjawab, oh ya ada pengaruhnya. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ternyata setelah dianalisa memberikan pengaruh sebanyak sekian persen misalkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai pertanyaannya 2 yang dijawab cuma 1. Berarti belum selesai penelitian kalian ya. Atau berlebih. Pertanyaannya 2, jawabannya sampai 10. Nah, ini kan ngambang namanya itu ya. Maksudnya belum menjadi kegelisahan kalian, sudah kalian jawab sendiri. Nah, jangan sampai terlalu berlebihan juga gitu ya. Walaupun menyerempet-nyerempet dikit, lebih-lebih jawabannya itu tak masalah. Cuman jangan terlalu ya. Yang penting pertanyaan inti tetap harus dijawab lebih awal. Nah, terakhir daftar pustaka. Nah, daftar pustaka Bapak rasa sudah Bapak kirim ya. Di contoh ini juga sudah ada. Kayak gini ya, dibalik-balik dia itu ya. Misalkan Bapak Iwan Kurniawan titik spasi ZP ya. Atau Khadijah ini aja lah ya. Khadijah Kumalasari ya. Jadi gimana cara membuat Khadijah ini di daftar pustaka? Yang dibuat itu kalimat yang terakhirnya dimajukan ke depan. Sari ya. Ctrl X. Nah, Sari ini pindahkan ke depan. Kita contoh aja. Koma, spasi, Khadijah. Kayak gitu. Ya. Bukan berarti nama aslinya Sari Khadijah Kumala. Bukan. Memang formatnya dari sananya kayak gitu. Nah, ya. Kalau kita mau mengutip punya Khadijah Kumalasari. Gitu ya. Mirip lah kira-kira sistemnya itu kayak ambulan. Ambulan itu kan kalau kita baca langsung di mobilnya itu kan terbalik hurufnya ya. Terbalik hurufnya. Tapi kalau kita di dalam mobil atau di atas motor yang berbeda,
ketika kita membaca lewat spion, itu benar tulisannya ambulance. Jadi kayak terbalik, dia berputar. Logikanya mirip itu, cuman prakteknya tentu nggak kayak gitu ya. Jadi memang sudah sistemnya dari sana. Oke. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang tanyakan kawan-kawan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masya Allah, berarti sudah siap semua ini. Ya. Bapak, mohon maaf, Bapak mau bertanya. Oh ya, Retno. Ya. Pak, nanti kan semisal ini ya, artikel ilmiah kita kan sudah selesai tuh, terus di tugas 4 itu kan sudah dicek plagiarisme dan lain sebagainya. Nah, apakah artikel kita ini apakah harus dipublikasikan atau tidak ya Bapak? Soalnya ada kawan mahasiswa juga itu bertanya ke saya, katanya kan tempat dia disuruh publikasi, lalu dia itu bertanya ke saya tempatnya Retno juga apakah disuruh publikasi atau tidak, seperti itu Bapak. Baik. Tidak wajib, tapi kalau mau lebih bagus. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian bagus artikelnya, itu akan masuk dalam bursa atau dalam kandidat yang akan dinaikkan ke UT-nya gitu, karena itu ya. Jadi akan kayak ada sebentuk reward atau apresiasi bagi yang artikelnya bagus. Cuman kalau Bapak rekomendasi ya, sebaiknya artikel kalian itu publish saja. Untuk apa juga disimpan-simpan ya. Kalau sudah selesai nanti. Kenapa? Karena ini akan menjadi poin tersendiri untuk di CV kawan-kawan. Ini kan rata-rata udah kerja ya. Nanti misalkan ada portofolio atau ada identitas tentang karya 5 tahun terakhir. Oh, ternyata Ibu Retno ini pernah publish di jurnal ini, judulnya ini. Itu jadi poin plus nanti bagi tim penilai atau atasan Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi daripada nganggur sudah 1 semester ini kurang lebih ya, kawan-kawan membuat ya, lebih baik dipublish saja. Syukur-syukur kalau bisa tembus kawan-kawan itu di jurnal bereputasi. Maksudnya apa? Yaitu yang kayak kita bahas kemarin ya, jurnal minimal Sinta 6 ya, semakin tinggi semakin bagus ya. Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah, itu bagus sekali ya. Cuman semakin kecil angkanya ya, semakin mahal biayanya. Itu pula ya. Dan semakin panjang pula proses reviewnya ya. Review itu apa? Dinilai jurnal kalian. Jadi selain Bapak menilai ya, nanti ada orang lain lagi yang akan menilai jurnal kalian sebelum dipublish. Nah, cuman kalau seandainya disetujui ya jurnal kalian untuk publish, itu sangat luar biasa ya. Bapak kebetulan juga sebagai salah satu tim reviewer jurnal Sinta 3, Sinta 4 ya. Termasuk hari ini juga Bapak sudah menyelesaikan review terhadap salah satu jurnal di Sulawesi ya, ada di Sulawesi, ada di mana gitu ya. Jadi disitulah ya tempat kita sambil menambah-nambah ilmu pengetahuan ya, kita tentu belajar terus ya. Jadi jangan sampai puas cukup selesai mata kuliah ini saja, enggak ya, tapi kalau bisa ada hasil akhirnya yakni publish. Oke? Baik. Khadijah, Ibu Khadijah, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya, itu tugas 1 sama tugas 2 memang nggak dinilai gitu ya Pak maksudnya? Baik, tugas 1, tugas 2 itu secara umum hanya latihan. Nah, ya.
Makanya di dalam poin penilaian pun dia tak ada nilai gitu ya. Maksudnya nggak ada form yang bisa untuk klik, oh ini dapat 70, ini dapat ini. Nah, kayak gitu nggak kayak kita tutor ya. Tentu Bapak Ibu sudah pernah melalui rasanya ya tutorial online itu ada di sesi 3, sesi 5, sesi 7 itu ada tugas dan ada nilainya nanti. Cuma kalau ini lebih ke latihan. Tapi nilainya di mana? Di akhir nanti, di tugas keempat atau 3 atau 4 gitu ya. Cuma nanti tentu ada poin-poin yang lain lagi yang pokoknya lakukan yang terbaik saja. Jadi Pak, kalau di tugas 3 ini kan artikel Dija kan banyak revisi ya Pak. Apa? Di tugas 3 ini kan artikel Dija banyak revisi. Otomatis kan udah terkirim dan nilainya kan pasti nggak bagus gitu kan Pak. Jadi nanti di tugas 4 itu baru dikirim yang revisi yang bagusnya. Itulah yang hasil akhirnya. Kita menilai yang di akhirnya. Ibaratnya itu apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kayak gitulah kira-kira ya. Dalam Jadi perjalanannya di itu tugas nggak ada. kalau di tugas 3-nya nggak 100 atau 90 itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak masalah ya. Iya Pak. Salah, insya Allah. Bapak izin Baik, bertanya, Bapak Ibu ada lagi? izin bertanya Pak. Ibu Anissa, ya. Di e-learning itu kan ada kita cara untuk cek plagiasinya ya Pak. Nah, Bagaimana caranya ya Pak untuk kita cek plagiasinya yang di e-learning ya Pak? baik. Itu sudah otomatis by system, ya. Jadi kalau kawan-kawan ngeceknya otomatis itu sudah menghabiskan kuota kawan-kawan 1 kali kesempatan. Kira-kira kayak gitu, ya. Ya memang sudah ada otomatis ketika kawan-kawan submit itu pakai file Microsoft Word, dia otomatis nyeken, oh ini plagiasinya sekian. Jadi itu agak semi-semi beresiko sebenarnya ya. Ngadu-ngadu nasib ibarat itu ya. Oh ternyata plagiasinya tinggi 80%. Itu otomatis sudah mengurangi jatah dan bisa berpeluang gagal. Makanya saran Bapak sebelum disubmit di tugas keempat, kalian cek di tempat lain gitu ya. Kalian cek di akun Turnitin yang kalian beli misalnya atau numpang ke tempat kawan atau gimana gitu ya. Biar tahu gambaran sebelum disubmit di tugas 4. Oh, saya harus memperbaiki ini dulu sebelum disubmit gitu ya. Oh, rasanya sudah cukup. Ternyata dicek di tempat kawan cuman 10%. Udah, nggak usah lagi ya. Langsung aja di submit di tugas keempat. Oke? Ya Pak. Terima kasih Iya. Pak. Sama-sama. Ibu Ria Aryani, silakan. Bapak izin bertanya. Jadi ini kan tugas 3 ini kan batas waktu itu hari Senin Pak ya tanggal 25. Ya, Nah, 3 hari lagi. Ya. Ya, kebetulan saya belum mengirim Pak. Nanti kalau misalkan ada revisiannya, berarti revisinya itu dikirim di tugas 4 ya, ya Pak ya? Diselipkan saja. Oh, diselipkan Pak ya? Kalau masih memungkinkan. Makanya nanti di tugas 4 itu sebisa mungkin sudah clear. Bukan revisi-revisi lagi. Oh, jadi kalau misalnya tugas 3 ini ada revisi, nanti di tugas ini direvisi dulu Pak ya? Lalu diselipkan di tugas 4. Seperti itu Pak ya? Jadi kan ada rentang waktunya. Selagi masih ada rentang waktu, kita itu sebenarnya masih bisa merevisi. Ya, walaupun sudah pernah ngirim. Ya. Revisi itulah yang untuk melatih-latih kayak gitu ya. Tapi di tugas terakhir, tugas 4, enggak ada revisi-revisi lagi, kira-kira kayak gitu ya. Jadi sudah dokumen final, kalaupun ada revisi nggak bisa kalian kirim lagi di tempat tugas 3, ya udah lewat Japri pun nggak masalah. Oh ya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Baik. Ada lagi yang tanyakan Ibu Kakak, Ibu Khadijah, Ibu FR, Ibu HR, Ibu DA, Ibu S, Ibu If. Ini ada yang sakit tadi ya. Bapak ini ya, Bapak Irfan. Pak Irfan sudah pulang dari sekolahnya atau masih di kantor nih? Ini baru
waktu mau bubar Pak, pulang Pak. Oh, siap, Nje. Iya, Hati-hati di jalan. Ya, kita bentar iya lagi Pak. nih ya. Ah, ah. Baik, pokoknya kawan-kawan ya tetap pede ya. Tetap jangan grogi, pokoknya santai saja. Namanya juga belajar. Cuman kalau bisa yaitu maksimalkan apa yang bisa dilakukan. Kalaupun hasilnya ternyata belum memuaskan, setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kita hanya bisa berusaha ya. Hasil akhirnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik rekan-rekan mahasiswa, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak rasa kita cukup sampai di sini dulu ya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang dipahami ya, kurang atau perlu penjelasan, boleh konfirmasi ke Bapak. Dan Bapak juga minta maaf kalau seandainya ada agak terlambat dan lain sebagainya, karena memang lagi dalam proses ya. Takutnya kalau buru-buru nanti nggak optimal juga, gitu ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, marilah kita sudahi tutorial web kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak juga ingin menyampaikan karena minggu depan insya Allah kita akan Idul Adha ya. Bapak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya kawan-kawan, nyembeli hewan kurban hari apa? Rabu, Pak. Hari Rabu Rabu. ya. Iya, kalau jadwalnya itu kita hari Kamisnya itu untuk tutorial webinar yang terakhir yang keempat. Jadi ya kurang lebih kayak gini juga ya. Karena ada rentang waktunya takut nanti kita terlewat ya. Nanti insya Allah akan diumumkan lagi ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan live, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan Pak Irfan dan ibu-ibu semua. Bapak Ibu sukses selalu. Terima kasih Pak, izin les. Sama-sama. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama.